Konflik tuh kalau awal-awal menikah tuh banyak banget ya. Kayak misalnya dulu sebelum nikah itu kan aku banyak dengar dari orang-orang kayak nanti udah married, aduh beda banget sama pacaran kayak gitu. Terus kamu nggak bakal, pokoknya sayangnya tuh beda nanti kok dari pacaran tuh pas married tuh beda gitu. Jadi aku udah tanam di otak tuh, aduh gimana ya nanti kalau married, takut nggak mau kayak gitu-gitu. Nanti aja lah married, nanti aja kayak gitu. Sempat takut married. Terus akhirnya pas dijalanin awal married dong. Hai semuanya, nah hari ini kita juga kembali lagi ke Ngobrol Yuk. Kali ini pasangan kita ada namanya Audi dan Dea. Nah, menariknya mereka ini udah menikah selama kurang lebih 3 hampir 4 tahun lah ya di sini ya. Jadi kita bakal mengorek-ngorek informasi, mengulik lah ya, tapi dengan santai lah ya. Pernikahan mereka, perjalanan sampai detik ini ya. Terus. Ini oke, kita mau tanya dulu. Aku sih tanya ya. Jadi waktu kalian dulu pacaran ke married gitu, waktu awal-awal gitu ada perubahan atau baik-baik saja atau malah ada konflik atau gimana sih? Boleh cerita sedikit gitu tentang awal-awal pernikahan kalian gitu? Iya. Ya menarik ya, kayak perubahan kayak dulu waktu pacaran dan setelah pernikahan ternyata ada perubahan apa nggak? Atau ada konflik apa nggak yang terjadi? Kalau dari aku sih konflik tuh kalau awal-awal menikah tuh banyak banget ya. Kayak misalnya dulu sebelum nikah itu kan aku banyak dengar dari orang-orang kayak nanti udah married, aduh beda banget sama pacaran kayak gitu. Terus kamu nggak bakal, pokoknya sayangnya tuh beda nanti kok dari pacaran tuh pas married tuh beda gitu. Jadi aku udah tanam di otak tuh, aduh gimana ya nanti kalau married, takut nggak mau kayak gitu. Nanti aja lah married, nanti aja kayak gitu. Sempat takut married. Terus akhirnya pas dijalanin awal married dong. Beneran. Iya. Beneran terjadi gitu. Apa yang ditakutin di kepala tuh beneran terjadi gitu. Jadi kayak misalnya, jadi kayak kita udah kenal tuh pacaran tuh 4 tahun. Pas awal married, jadi selama mau berapa lama pun kita pacaran, pas udah married tuh pasti banyak harus yang disesuaikan lagi gitu. Jadi kadang kita tuh ngerasa kayak ya udahlah kita 4 tahun pasti bisa udah tau lah dia kayak gimana. Ya kadang kan kamu udah tahu orang ini kayak gimana gitu. Udahlah aku udah pacaran 10 tahun, 5 tahun pasti udah tahu kayak gitu. Terus ternyata yang aku alamin tuh itu jauh beda sih. Kamu menipuku, Mas. Wow, jauh beda ya. Jauh bedanya sampai jauh apa sih kalau boleh tahu? Beda tuh kayak misalnya kalau pas pacaran berantem kayak itu harus diselesain. Jadi aku yang butuh space, nah Audinya ngejer, nggak bisa, ini harus kita selesain kayak gitu. Nah pas nikah, pas married, ya aku yang ngejer, nggak bisa, soalnya kan kita udah tinggal berdua nih kan. Jadi kayak nggak bisa, harus selesai sekarang. Dan enggak dong, aku ditinggal tidur. Jadi kan itu kan kesel ya kalau cewek. Jadi kesel sih. Iya, jadi kan cewek kan lagi kayak ya gimana, terus kamu lihat orang di sebelahmu yang nyebelin gitu tidur enak-enak, terus kitanya nggak bisa tidur. Wah ini nggak bisa sih, jadi kayak numpuk ya, akhirnya meledak. Kebangetan suaminya. Oh iya. Banget. Coba kalau kita gitu. mau dengar dari Audi nih. Kebenaran. Apakah benar? Klarifikasi. Kenapa kok masa promosi itu berakhir dan berubah nih? Pria ini berubah yang katanya janji nikahnya akan membahagiakan ya. In the end kok wanitanya mendapatkan yang berbeda gitu kan ya. Boleh tahu nggak Audi gimana nih kok seperti itu? Deg-degan kenapa salah? Supaya nggak menimbulkan konflik yang baru. Oh iya. Jadi gini. Nggak salah, bener. 100% bener. Karena gini, dari poin yang tadi si Dea bilang ya, itu gue tahu banget waktu yang mau married terus dia bilang, ntar kamu habis married berubah lagi. Enggak berubah gitu. Nggak maksud bohong, tapi memang menurut gue nggak berubah gitu loh. Cuman pada waktu tadi dia bilang kenapa pas waktu lagi pacaran dia yang diam, gue yang ubah-ubah gitu. Ya soalnya semuanya itu menurutku sih karena proses lah ya. Jadi apa yang kita terima itu yang jadi yang membentuk tingkah laku atau tingkah laku kita dalam menghadapi misalnya berbagai macam masalah, cara penyelesaiannya jadi berubah. Ya waktu itu
Karena kita beda rumah yang pasti. Karena kita beda tempat. Sebelum pacaran ini. Iya dong. Siapa tahu. Jangan pengalaman sendiri. Oh iya. Oke, kita balik. Jadi gini, pada waktu itu kan masalah ini timbul. Misalnya ada satu masalah kita berantem gitu, terus dia pulang, gue pulang, ya pikirannya kan harusnya udah selesai. Memang mungkin di mobil atau kita selesai, pikirannya kan udah selesai. Terus pulang sampai rumah tiba-tiba berlanjut di WA atau di chat, kamu kan harusnya begini loh, kok masih berlanjut gitu. Wah, berarti harusnya pikiranku ya udah next tak kejar sampai benar-benar selesai. Karena kalau udah sampai rumah masih ngebahas gitu kan enak ketemu lah sebenarnya. Kalau ketemu kan aku ngeliat loh mukamu kayak gimana, ya. Nadamu kayak gimana. Menurutku itu lebih enak untuk diselesaikan. Lebih enak ngebahasnya. Bahasa chat gitu. Ini tricky banget soalnya. Ya betul gitu. Terus akhirnya ya udah, jadi timbullah mungkin perilakuku yang seperti itu. Yang misalnya ada masalah ya udah tak kejar sampai selesai. Bahkan pernah kayak udahlah pulang aja gitu. Enggak gitu. Kalau belum selesai ya kita selesaiin gitu loh. Enggak, aku mau pulang aja. Enggak gitu. Ya, jawabanku yang enggak gitu. Kemana terjadinya? Wah, itu kita nyetir itu dari itu kita masuk tol. Terus dia bilang, ngapain ke tol gitu? Untuk menyelesaikan, ya tujuanku untuk menyelesaikan masalah gitu. Untuk menyelesaikan masalah. Mau kemana? Kalau kamu di dalam kota, lampu merah tiba-tiba dia keluar dari pintu, Kacau kan? Kalau tol lancar, nggak bisa kemana-mana. Ya, dia bisa kemana-mana. Pokoknya akhirnya kita selesaiin gitu. Sampai kita muter gimana? Mau sehabisnya tol ya mungkin habis gitu. Pokoknya sampai selesai lah istilahnya. Udah selesai, udah kita terbalik gitu. Nah, pada saat udah nikah, sama. Posisinya satu rumah. Kondisinya sudah beda kan, satu rumah. Jadi pas kita lagi ngobrol, aku ngerasa oke nih, udah selesai gitu loh. Ya udah tidur gitu. Tapi ternyata benar orang bilang, kalau misalnya cewek bilang oke nggak apa-apa, itu ternyata tidak apa-apa. Itu bukan berarti I'm fine, itu bukan berarti fine. Akhirnya, bro. Iya. Oke. Terus abis gitu, yang aku ingat pada waktu kita berantem dulu, kondisinya kan aku ngeliat kayak dia kasih aku space gitu, kayak tadi dia bilang kasih aku space. Oke, pada saat married tak kasih space gitu. Dengan kondisi aku bisa ngeliat kamu, tapi kalau ada apa-apa kita bisa nyelesain langsung gitu loh. Bukan nggak mungkin kan kalau satu rumah ada apa-apa kita nyelesain pakai WA kan, udah bukan pakai chat gitu. Intinya itu di caranya gitu. Jadi akhirnya ngelihatnya ya udah, kalau udah satu rumah, kalau misalnya kamu ngerasa masih belum beres ya ngomong gitu loh. Nah kalau kamu nggak ngomong ya berarti kamu butuh space. Kalau kamu butuh space berarti ya waktunya aku tidur. Tapi yang ternyata malah memperparah ya. Iya, ternyata hal itu membuat semakin parah gitu. Ya akhirnya ya mungkin itulah yang ini. Terus akhirnya gimana? Setelah tahu kayak gini, terus kalian menyelesaikan konflik ini gimana gitu? Akhirnya atau kamu tahu dia ternyata sebenarnya marah gitu dari mana? Ya pada waktu aku tidur tuh tiba-tiba, Beb, ini belum selesai, kenapa tidur gitu? Oke, itu sekali. Yang kedua, tiba-tiba pas aku pikir udah selesai, tiba-tiba keluar kamar, lu ada apa gitu? Ya, waktu dia keluar kamar, kayak misalnya dia keluar kamar gitu, saya bilang, kamu ngapain gitu? Enggak, aku nggak mau tidur gitu. Aku mau tidur di luar aja. Ya, responku juga sama, nggak boleh gitu loh. Nah, itu tadi. Mungkin salah satunya yang dia takutin tadi itu salah satunya suami atau cowok kalau udah nikah berubah. Ya, mungkin salah satu yang tak rasain juga mungkin itu ya, nggak boleh gitu. Jadi pada waktu itu gengsiku naik gitu loh. Nggak boleh kalau kamu ya kamu istriku, kamu harus tidur di kamar. Bahkan sampai tak gendong. That's why gue cari istri yang kecil aja. Supaya kalau apa-apa ngegendongnya gampang. Iya. Gitu. Jadi akhirnya ya banyak hal yang benar-benar sangat kontra sih ya sebenarnya. Terus akhirnya pelan-pelan ya kita diskusi. Kita nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Cuman terlepas dari semua diskusi itu, mungkin kita bersyukur kita punya inner circle yang cukup close, cukup dekat gitu. Bahkan mungkin ini salah satu yang pengen aku sampaikan ya. Misalnya kita itu bukan wajib, tapi sudah semestinya kita ini punya teman gitu dalam hidup kita gitu. Punya teman tuh supaya apa? Bukan cuma buat senang-senang gitu. Oke, kita punya teman senang-senang ya, itu sebenarnya itu kayak bonus gitu loh. Tapi tujuan kita cari teman itu adalah kita berdua itu bisa ngobrol.
Temen yang kayak gimana, ya kita berdua kita nggak punya pakemnya, nggak punya patternnya. Lu mesti punya teman yang kayak gimana. Tapi yang pasti terlepas itu temen lu udah merit apa belum atau apa, ya itu preference lah ya gitu. Kita juga nggak bisa tahu kita dapat temannya seperti apa. Tapi kalau misalnya sebisa mungkin kita dapat teman yang benar-benar kita bisa percaya. Intinya kita punya teman yang bisa kita percaya untuk menerima cerita kita dan memberikan saran yang bukan sekedar membangun, tapi saran yang berani. Berani itu apa? Lu salah. Lu bener, gue support gitu loh. Kalau cuma temennya, ya harusnya nggak gitu lah istri lo. Akhirnya nggak menyelesaikan masalah. Ya praise God. Malah manas-manasin. Yang netral ya pokoknya. Ya puji Tuhannya Tuhan menyediakan itu. Ya terus akhirnya apapun yang kita alamin, terus ya kita cerita gitu loh. Terus akhirnya aku sebagai cowok ngerasa, oh ternyata dari beberapa temen yang aku kenal yang even wah ini orang ini harusnya levelnya mungkin tingkatannya di atasku gitu loh. Mereka pun juga mengalami hal yang sama gitu loh. Kayak mereka juga sebagai cowok mereka punya ego yang sama, ternyata bukan cuma aku tok gitu loh. Aku jadi ngerasa kayak ada sesuatu yang harus di-fix it gitu, harus dibenerin gitu loh. Terus akhirnya ya kita saran dari teman-teman, dari teman dekat yang ngobrol, komunikasi. Terus akhirnya kita bisa akhirnya kita diskusi. Pada awalnya kita juga susah ya, karena kita bukan tipe orang yang ya tadi kayak aku bilang, kita bukan tipe orang yang kita berdua duduk di kafe ngobrol menyelesaikan masalah, itu enggak gitu. Itu bisa timbul kapan aja gitu loh. Makanya jadi ya cara penyelesaian kita ya yang pertama yang paling penting komunikasi. Komunikasi, terus ya kita punya inner circle yang bagus gitu ya. Yang menurut kita bagus. Kita nggak ngasih standar. Dan nggak gampang sih untuk nyari teman yang satu frekuensi ya, benar gitu. Betul, itu betul banget. Jadi ya akhirnya yang menjadi masalah-masalah yang kita hadepin itu ternyata orang lain juga ngadepin. Jadi akhirnya kita mau, yuk gitu. Kita bisa beresin ini gitu. Kita bisa ngadepin selama awal pernikahan kita gitu ya. Puji Tuhan dari waktu 6 bulan itu cukup banyak hal yang kita pelajarin. Apa aja? Ekspektasi paling besar apa sih perbedaan? Iya, maksudnya kayak kan tadi kan ngomongin soal ini kan perubahan ketika menghadapi problems nih. Yang dulunya pas menghadapi problems dikejar-kejar, cowoknya ngejar ceweknya, sekarang kebalikan, ceweknya ngejar cowoknya gitu kan. Itu kan masalah satu doang. Tapi ada ekspektasi lain nggak sih yang kamu punya? Cewek biasanya yang lebih punya, nggak sesuai nih ternyata selama pacarannya 4 tahun nih padahal. Pacarnya 4 tahun, punya ekspektasi, pasti kan 4 tahun banyak penyesuaian harusnya kan ya. Tapi ternyata 6 bulan pertama tetap aja tetap jauh dari ekspektasi. Terus kan mungkin kayak ngerasa ketika pacaran ya udah masih kayak sayang-sayangan gitu ya. Terus pas udah nikah, ketika sayang bertambah. Ada upaya menimbulkan konflik. Maaf. Nah, terus ketika udah ditetapkan, oke, kamu jadi suami, kamu jadi istri. Nah, tiba-tiba mungkin ya kalau pikiranku pride-nya cowok itu jadi kayak oke, aku suami. Jadi kayak kamu istri, kamu harus ngikutin aku dong. Apapun keputusannya kamu ikutin aku. Ya aku enggak perlu discuss sama kamu kayak gitu. Ternyata tuh enggak. Nah, itu juga yang kejadian di Audi. Oh, tapi dulunya waktu pacaran emang kamu enggak ngeliat itu? Enggak. Jadi pas pacaran tuh kayak gimana nih, Beb gitu. Ya udah kamu ya kayak gimana? Kayak gini. Ya udah deh, terserah kamu aja gitu. Oke, gitu. Nah, sekarang pas awal-awal main itu enggak. Jadi kayak nggak bisa. Ya aku, semuanya tuh aku gitu. Jadi pas berantem ya udah, kalau kamu semuanya tentang kamu, ya udah kamu hidup sendiri aja. Kayak gitu. Gimana Bapak? Gimana Bapak? Bener? Serem ya. Pernikahan ini memang berat ya seperti ya. Wow. Memang benar, penyesuaiannya susah sih. Kayak banyak hal yang pada waktu kita tuh kayak point of view-ku pada waktu nikah, wah aku kayak dikasih satu tahta kali ya, satu kursi yang memang seharusnya semua keputusan benar maupun kalau keputusanku benar supporten, kalau keputusanku salah ya terimaan keputusanku, ayo kita jalan bareng-bareng gitu kesalahan tadi. Tapi ternyata ya itu tadi lah, aku sekali lagi aku bersyukur punya teman-teman yang berani lah ngasih perspektif lain gitu. Akhirnya aku melihat iya sih kayaknya segala sesuatu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba. Maksudnya bukan memberanikan diri tapi memaksa diri untuk mencoba, ayo kita discuss gitu. Itu pun juga enggak langsung sekali beres, tapi kayak begitu dia ngasih mestinya gini Beb, itu di otak itu kayak enggak. Kayaknya keputusanmu lebih benar kayak gitu. Jadi ada apa namanya?
perang di kepala. perang batin. Gitu. Yakin mau ngikutin istri gitu. Tapi kan harusnya kamu yang ngambil keputusan. Kalau keputusannya nggak seperti pemikiranmu, ya udah nggak usah kayak gitu. Itu ada gitu loh. Semua itu karena ya ego sama gengsi kali ya. Gengsi kita sebagai cowok gitu. Akhirnya ya itu tadi kita diskusi. Kita yakin, maksudnya gini. Untuk masuk ke pernikahan ini kita juga ingat gitu, ini bukan sesuatu yang gampang. Gitu. Ya, kita tahu pada waktu kita mau nikah itu juga ada masalah gitu. Banyak masalah yang timbul gitu, tapi Tuhan sudah ngasih satu pertolongan gitu. Dia menyediakan segala yang kita butuhkan. Nggak cuma satu pertolongan lah ya. Segala pertolongan kita butuhkan dan kita juga sempat kok kayak doa bareng terus kita kayak berpikir ya gimana caranya menyelesaikan ini gitu loh. Tapi kita tuh ingat gitu. Tuhan itu sudah pernah menolong kita gitu. Dan sudah disediakan semua yang kita perlukan. Akhirnya kita yakin di masa kita yang ini Tuhan pun sebenarnya sudah menyediakan pertolongannya, tinggal kita mau apa enggak. Salah satunya ya mungkin kita sama-sama berpikir ulang untuk menemukan cara yang Tuhan mau untuk beresin. Karena sudah nggak ada kata-kata masih mau nggak. Kalau nggak mau ya udah pisah aja. Nggak, itu udah nggak ada. Itu dulu terucap waktu pacaran. Iya, pacaran itu terucap. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya ayo kita beresin masalah kita gitu loh. Dari segala masalah yang ada ini, gimana caranya biar beres gitu. Kita udah buang jauh-jauh opsi itu. Kita nggak kepikiran di situ gitu loh. Bahkan ya untuk memikirkannya aja enggak gitu. Jadi kita udah tanamin duluan gitu. Kita sepakatin. Ayo kita discuss. Kita beresin masalah kita. Ya pelan-pelan kok kayak misalnya mungkin kalau orang denger masa sih bisa langsung mau discuss. Nah itu aku balik lagi punya temen. Karena temen tuh akan ngasih perspektif. Ya akhirnya kita coba-coba mana sih cara yang cocok sama kita gitu loh. Dan apa yang kita lihat pengalaman orang. Iya, apa yang kita lakuin saat ini aku juga yakin nggak 100% bisa diimplementasikan sama pasangan lain. Karena setiap pasangan tuh punya caranya masing-masing lah. Mereka punya aku bilang punya keunikannya masing-masing lah gitu loh. I see. Kadang tuh kalau misalnya kita ya nggak mungkin langsung discuss ya, bener tadi ya. Saya bilang ya berantem dulu, udah tinggi nih. Terus kita tuh sama-sama inget ya kita udah di level ini nih. Kok kita terusin buyar. Jadi maunya kayak gimana? Jadi kadang aku yang bilang Beb, inget ya kita udah di sini nih. Diterusin tambah berantem atau ya apa ini? Terus akhirnya ya udah. Jadi kayak kita tuh sama-sama turunin level. Habis itu baru ngobrol. Kayak gitu sih. That's good. Ya penting banget sih kayak punya komunitas tuh kalau bisa yang sama-sama couple juga ya. At least bisa saling sharing permasalahan yang sama. Bener. Dan basically sih kalau kalian punya waktu kayak misalnya kita gereja kita FGF Surabaya ini juga punya yang namanya MCU, Marriage Check Up gitu kan ya, untuk bisa cek gimana sih proses pernikahan kalian selama ya, tapi mungkin yang lebih perlu kita ya yang baru-baru married ya. Kalau mereka udah nggak, tapi tetap perlu lah, maksudnya kayak buat ngasih perspektif baru tadi itu. Lumayan ngebantu kita juga. Oh pernah. Kita selalu ikut. Oh wow, that's good. Beberapa kali terakhir ini apalagi pas pandemi kan online kita ikut cukup sangat itu ngebantu. Banyak ilmu yang baru gitu sih. I see. Ya, kayak menerima perspektif baru dari couple-couple lain. Iya, betul. I see. Kayak menyadarkan juga, oh iya ya suami itu harusnya kayak gini, oh istri itu kayak gini. That's good. Tapi justru aku sukanya kayak ternyata dari konflik ini membuat mereka itu semakin berkomunikasi, semakin akrab gitu loh, semakin mengenal satu dengan yang lain ternyata ya. Bener banget sih. Justru bukan malah konflik terus ya udah bye gitu enggak. Tapi justru itu yang menguatkan justru mereka gitu. Buat aku sih dari awal mungkin teman-teman single banyak di rumah ya yang pasti takut juga gitu untuk masuk sebuah relationship, apalagi ngomong soal pernikahan. Wah, jauh-jauh lah. Buat aku dulu aku bahkan berpikir untuk enggak married gitu. Karena selalu takut untuk menghadapi yang namanya konflik. Buat apa sih hidup single enak gitu kan ya? Kenapa harus Tapi in the end kayak kita mencoba untuk mencari pasangan yang sempurna. In the end itu nggak akan membuat kita semakin dewasa. Justru kayak seperti ini akan membuat kita semakin dewasa satu sama lain ya. Grow bersama-sama. Dan itu yang membangun pondasi dalam relationship kalian gitu kan ya. Nah, tadi kan kalian udah cerita nih masalah sebelum pernikahan, terus awal pernikahan. Nah, sekarang gimana? Apakah permasalahan itu masih ada yang kebawa sampai 3 tahun? Kok udah 3 tahun pernikahan nih? Ada. Ada yang perubahan, ada yang enggak? Apa aja nih? Sebenarnya kalau kita malah bersyukur kalau dalam setiap kehidupan kita itu ada tantangan. Jadi istilahnya kita anggap aja masalah itu tantangan. Karena berarti kehidupan kita berdua grow up.
Selalu ada tantangan. Kalau misalnya ternyata udah nggak ada tantangan, ya berarti kan hidupnya kan kurang lebih ya gitu-gitu aja gitu loh. Kayak kurang seru ya. Kayak kurang seru. Justru kalau nggak ada tantangan, kita nyari tantangan. Aku notice satu hal tuh, tantangan yang paling besar mungkin yang dihadapi dia itu, saya sering banget ngeliat Instagramnya Kak Audi ini sepedaan biasanya. Iya, betul sekali. Itu gimana mencari titik tengahnya itu? Agak susah sepertinya ya, ditinggal-tinggal Susah. untuk hobi gitu ya. Awalnya tuh Upayamu luar biasa. Iya, untuk mencari konflik ya. Upaya luar biasa. Stalking lu. Noticeable banget soalnya. ya awalnya susah sih nyari waktu untuk kayak dulu kan awal belum ada sepeda ya. Waktunya ke aku terus dong. Kayak pulang kerja ya udah ke aku gitu. Pandemik gitu punya waktu lebih banyak berdua. Nah, betul gitu. harusnya kayak gitu. Terus pertama-tama ya harus olahraga nih, pikirnya olahraga kan. Ya udah olahraga aja gitu. Seminggu sekali aja deh, iya. Terus lama-lama 2 minggu sekali. Lama-lama 3 minggu sekali. Dua kali seminggu, 3 kali seminggu. Iya itu maksudnya. Semakin rutin soalnya. Semakin rutin. Terus rutenya jauh-jauh kan. Terus aku di rumah tuh juga stres gitu loh. Sedangkan kalau naik sepeda kan nggak bisa dihubungin. Ini orang di mana? Kadang tuh masuk hutan-hutan. Misalnya nggak ada sinyal, aku bingung kan. Jadi kayak lebih was-was gitu loh di rumah. Terus jadi di rumah tuh kayak stres. Terus pas udah dihubungin aku marah-marah, kamu gimana sih kayak gitu. Aku nggak bisa hubungin kamu, aku di rumah tuh stres gitu. Terus akhirnya sekarang karena dia takut aku stres, kalau misalnya aku nggak ikut, kadang aku diajak aku ikut, aku nemenin. Kalau nggak ikut, biasanya dia Sherlock. Jadi aku tahu posisi dia tuh kayak di mana kayak gitu loh. Terus kan ada supir yang ngikutin kan, jadi lebih kayak tenang gitu loh. Terus 3 minggu sekali nih jadwalnya kan. Kamu kok jadi nambah terus sih waktu sepeda? 3 kali seminggu ya. Jangan dikurangi. Harapannya seperti itu, 3 kali seminggu. Itu kayak harapan. Istri. Tapi nggak betul ya, Beb, 3 kali seminggu. 3 kali seminggu gitu. Jadi kayak ini kok makin lama waktunya makin banyak ke sepeda. Terus buat istrinya tuh kapan gitu? Aku juga butuh waktumu. Jangan bagi waktuku dengan sepeda. Ya gitu kan. Jangan sama. Jangan duakan aku. Iya benar kok waktunya banyak sepeda. Terus akhirnya ya berantemnya nggak bisa dong kamu kayak gitu terus-terusan gitu kan. Terus habis itu kalau kamu sama hobimu, terus aku kayak gimana gitu. Aku juga maksudnya hobiku ya cuma sama kamu doang gitu. Susah ya punya istri, hobi sama Hobinya suami. sama suami. Iya kan nggak susah Pak, itu namanya dikasihi gitu. Iya betul. Nah, terus habis itu akhirnya dia ya berantem, akhirnya dia punya cara sendiri. Gimana caranya Bapak? Silakan dijelasin. Gimana? Ada trik. Iya dong, triknya, ada triknya. Balik lagi sih masalah diskusi lah. Itu kayak udah pondasi utama gitu ya sih. That's good. Diskusi dan trik. Triknya itu Diskusi dan trik. ya dia kan waktu itu bilang kamu sama hobimu terus aku gimana? Aku berpikir harusnya kalau olahraga ini kita jalanin berdua kan asik ya. Oke, Beb, kamu mau coba sepedaan nggak? Boleh gitu. Ya udah, terus akhirnya ya beli sepeda. Terus kita coba, terus dari yang cuman muter-muter di komplek gitu. Ayo kita coba ke jalan gitu. Saya ke jalan tapi rupanya itu nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Soalnya ternyata dia itu nggak suka karena dia di jalan tuh cukup tegang dan lain-lain karena ngeliat kendaraan dan lain-lain kan. Akhirnya ya udah kayaknya nggak bisa ini gitu. Terus lama-lama aku yang mikir gimana caranya ya menambah waktu bersepeda, terus durasinya mungkin jaraknya dan lain, tapi supaya semua ini tetap baik-baik aja gitu loh. Ya akhirnya berbagai cara itu aku coba, mulai dari diskusi tadi gimana Beb gitu. Misalnya ini minggu ini ada rute ke sini aku tuh khawatir. Dia bilang aku tuh khawatir kamu di jalan, kalau ada apa-apa di jalan tuh gimana. Oke. Kalau kamu ikut gimana? Karena rute yang tak jalan ini, karena aku ngeliat rute-rutenya ini sebenarnya seru gitu loh. Kalau misalnya kamu ikut tuh bakal seru Beb. Kita bisa explore tempat baru karena ya aku tuh menceritakan apa yang menjadi kesenangan, bukan kesenanganku tapi sesuatu yang baru yang aku senangi. Itu apa yang tak dapat gitu loh. Beb, kamu tahu nggak Beb? Kalau ternyata rute Pandaan itu bukan cuma lewat jalan yang luar, tapi lewat jalan yang dalam itu ada hutan yang bagus banget. Gitu. Kapan ikut ya gitu. Oke gitu, saya kira ikut gitu. Dari situ itu lumayan menyelesaikan. Maksudnya dia nggak khawatir. Satu hal yang dia pernah ngomong sama aku yang aku sangat bisa terima ya. Dia bilang gini, Beb, kalau kamu sepedaan itu kan di jalan raya. Kalau ada apa-apa itu kan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi apa-apa. At least kalau misalnya aku ikut atau at least kalau misalnya dia ikut, seandainya terjadi apa-apa,
posisiku dekat kamu. Terus aku mikir itu sangat masuk akal sih gitu loh. Itu sangat dan ternyata dengan dia ikut pun aku juga semangat gitu loh. Senang kan. Terus yang kedua terus akhirnya yang tadi itu berjalan. Tapi berjalan kan namanya selama perjalanan itu ada lagi masalah baru. Sama masalahnya kurang lebih sama sih, menyamakan ekspektasi. Aku ngerasa wah dia mau ikut di mobil atau apa, aku juga pakai supir gitu kan, misalnya ngikutin, oke, tak tambah rutenya, waktunya yang tak tambah. Dan itu 2 kali. 2 kali itu dalam arti kita ngomong yang long ride ya. Terus tadinya kalau cuman yang kayak muter-muter yang kayak dalam komplek itu ya nggak kehitung sebenarnya. Terus akhirnya tak tambahin jarak, waktunya tak tambahin. Otomatis pertama kali sih kayak masih biasa-biasa aja, kayak oke lah. Kok bolak-balik sih? Ya kan olahraga gitu biar kuat. Suami sehat, istri senang. Teorinya gitu. Tapi prakteknya seringnya pas sampai rumah, "Beb kita pergi ya Beb" gitu. Capek Beb gitu. "Beb kita pergi ya Beb." "Aduh Beb ngantuk Beb" gitu. Nah itu mulai ada terus pikiranku ini simple, ini trik buat cowok. Pada waktu itu pikiranku, kalau aku memang suka sama hobiku gitu loh. Ada orang kan mikir gini, "Oh, aku capek kok habis sepedaan gitu ya. Kasih aku istirahat dong," gitu kayak gitu. Ngerti gitu. Toh olahraga juga biar sehat badannya. Tapi yang tak lakukan waktu itu aku merubah mindsetku. Kalau aku memang masih mencintai hobi ini, suka sama hobi ini, do something buat hobi ini. Gitu. Pertama kali pikiranku begitu. Do something buat hobi ini. Ya udah, aku pada waktu misalnya aku sampai rumah istirahat, "Udah pergi yuk, ayo." Pikiran pertamaku bukan untuk sekedar menenangkan perasaannya dia, tapi supaya besok bisa sepedaan lagi. Waduh, iya. Ini trik. Ya ini trik, tapi tolonglah ya kalau misalnya ibu-ibu istri-istri ada suami yang begitu, jangan dipikir itu trik, tapi itu usaha kita. Ya, itu sebenarnya cuma perubahan mindset sih. Usaha untuk win-win gitu lah. Iya, win-win solution gitu loh. Ketemu di tengah-tengahnya. Terus akhirnya ya sampai hari ini apa yang udah kita jalanin, kita cukup bisa sama-sama ekspektasinya ke set gitu loh. Ya aku tahu banyak hal yang dia udah ngalah lah istilahnya. Ya udah nggak apa-apa 3 kali seminggu misalnya gitu. Tapi kadang-kadang ya ngomong, "Beb, hari ini kita misalnya aku sepedanya Kamis, Jumat, Sabtu." Biasanya Kamis itu long ride atau nanjak-nanjak kan capek. Terus rencananya Sabtu juga mau nanjak lagi. Jumat kita sarapan yuk gitu loh. Ya. Seharusnya Jumat kan bisa bangun pagi ya. Gitu. Bisa bangun siang ya. Tapi ya udah, aku jalanin gitu ya. Pertama dengan mindset yang tadi itu, dengan mindsetku. Tapi lama-kelamaan tak rasain kayaknya kalau segala sesuatu yang tak lakuin dengan senang gitu loh. Akhirnya di saat yang tadi itu aku juga bisa ngobrol sama dia. Banyak hal baru yang kita temuin. Banyak hal yang ya kadang-kadang pun juga kemana ya tuh masih bingung. Tapi kayak di kondisi itu banyak hal yang bisa kita gali bareng gitu, kita ngobrol. Akhirnya juga aku gak capek. Jadi malah ada, Beb gitu. Kita sarapan di mana gitu. Capek Beb gitu. Ya ayo dong, kan udah kan Dianya jadinya sekarang. kan cuma waktunya kita sarapan di kayak gitu gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Pokoknya kayak orang bilang happy wife, happy life. Ya itu benar sekali. Tapi basically tadi ngomong bukan masalah trik atau cari win solution lah ya. Buat aku lebih ngomongin priorities lah ya. Kamu ngomongin soal pasangan, Tuhan, terus ada prioritas namanya istri dan juga hobi. Tapi kayak tetap aja ketika lu ngomongin hobi, ya kalau memang lu masih melakukan hobinya, tetap ada prioritas yang harus diselesaikan, tanggung jawabnya kan. Ngomongin soal prioritas tadi itu, which is good sih. True. Kan kayak percuma kan badan sehat tapi kalau jiwa nggak sehat. Iya. Mental. Kalau dengerin nggak ada yang ngomel-ngomel kan alamatnya ganggu. Oh itu alasannya. Upayanya luar biasa. Enggak, kadang kan kalau cowok itu, kalau pikiranku ya, namanya cowok tuh pasti ada mau mainnya lah. Kayak gitu kan. Enggak, mainnya tuh maksudnya sepedaan. Iya. Maksudnya dia menyenangkan diri. Nah, benar kayak dia butuh space sendiri untuk dirinya sendiri kayak gitu kan. Padahal mungkin sebenarnya cewek juga gitu, tapi mungkin cewek itu lebih kayak ya udahlah. Kayak enggak mikir ke situnya lagi gitu loh. Mungkin kalau cowok tuh tetap berpikir kayak gitu. Jadi aku mikirnya kayak ya udahlah, mungkin dia punya kesenangan sendiri. Ya udah, aku maksudnya cowok tuh enggak bisa dilarang. Jadi kayak semakin dilarang itu nanti malah kayak
mencari cara-cara untuk Nah kayak gitu, terus menurutku kayak hubungannya makin nggak sehat sih. Kok kayak saling better melarang. komunikasikan Betul. secara. Oke, it's good sih. It's good to know your story guys. Tapi kayak sebelum kita tutup mungkin Boleh kasih tips-tips lagi. Tadi Iya. udah beberapa kasih tips ya. Mungkin boleh dikonklusikan. dikonklusikan lah ya Iya. buat teman-teman yang mungkin mau married juga, maksudnya kayak masih single, takut untuk married, ataupun teman-teman yang lagi menghadapi problems yang sama, which is Iya. kita juga masih di awal-awal pernikahan nih, masih 1 Untuk tahun, banyak belum 1 belajar tahun. juga ya. Benar. Ada tips nggak buat kita atau saran-saran gitu? Ya jadi kalau dari aku tuh intinya begini, intinya pada saat kita mau berkomitmen untuk berhubungan ya, jadi maksudnya adanya kita, apa yang kita ceritain ini bukan satu hal terdengarnya serem, tapi kalau kita bisa menemukan patternnya, gitu, menemukan pakemnya, hubungan suami istri itu bisa menjadi satu hal yang menyenangkan itu dalam arti kita bisa saling berpendapat, kita bisa saling ngasih masukan, which is kalau misalnya dibilang banyak, kalau orang zaman dulu, aku nggak bilang orang zaman dulu, aku bilang aku sering dengar cari pasangan yang sepadan, yang serasi, yang seiman gitu. Itu dalam arti kalau menurutku di point of view bukan berarti kalian harus punya segala sesuatu yang sama, itu harus sama semua. Enggak, justru kalau dengan sama semua itu menurutku malah akan menjadi hal yang saling bertentangan sih. Kalau kita berdua ini juga bukan orang yang punya pandangan yang sama, yang 100% sama. Kita berdua orang yang cukup beda gitu. Secara sistematis, cara berpikir itu kita beda. Tapi perbedaan itu ternyata yang bisa ngejadiin kita lebih komplit. Kaya gitu ya, lebih kaya dalam lebih padat lah ya. Apa yang aku nggak punya, yang dia punya, itu aku bisa terima, dan itu bisa jadi satu kekuatan buat aku. Apa yang dia nggak punya, aku punya, itu juga bisa diterima dia, jadi satu kekuatan buat dia gitu. Jadi akhirnya kita saling mengkompliti lah, saling melengkapi itu bahasa. Saling melengkapi. Jaksel. Iya. Akhirnya kita jadi itu makanya aku bilang kalau orang nanya gimana habis married gitu, aku gimana habis married gitu, jawabannya nyesel. Iya, nyesel kan. Nyesel kenapa nggak dari dulu. Kasih backsound ya. Ini plot twist namanya. Bener, itu kenapa nggak? Kan pasti gini. Apalagi ketika kita berdua bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kita berdua dihadapi dengan masalah yang baru, tapi kita karena mau sama-sama mau tetap menyelesaikan masalahnya, tetap intinya kita berdua tetap mau bergandengan tangan dalam menghadapi masalah-masalah kita gitu loh, dalam menghadapi setiap season yang baru, kita berdua tetap mau bergandengan tangan, komunikasi dan lain-lain. Akhirnya setiap masalah yang datang, setiap ada kendala apapun, ya praise God, semuanya bisa kita diskusiin gitu loh. Ibaratnya mungkin sama kayak dia bilang sama kayak HP aja. HP A diciptakan dengan covernya. Itu udah jelas-jelas kan tertulis tuh. Misalnya kayak silicone case ya, itu terciptakan untuk khusus untuk ini. Tipe ini. Wow. Pada saat pertama kali ditemuin aja itu kadang-kadang kan susah. Bukan nggak pas, susah lah gitu. Tapi lama kelamaan adjustment dan lain-lain, terus penyesuaian akhirnya memang menjadi tepat. Gitu loh. Jadi kita berdua kalau ada masalah kita bukan menghindar, tapi kita hadapin. That's good. Setiap permasalahan kita hadapin supaya kita berdua boleh semakin grow up. Dan intinya dan kita percaya setiap masalah yang kita hadapin, kita akan ketemu orang yang punya masalah yang pernah kita hadapin, dan kita bisa memberkati orang itu dengan apa yang sudah kita lalui. Karena kita yakin Tuhan kita udah nolong dari awal, sekarang sampai seterusnya, dengan segala yang kita butuhin Tuhan sediain. Yang kedua, komunitas ya, tadi aku bilang komunitas itu perlu banget supaya kita juga nggak ngerasa sendirian. Kita tahu saya banyak orang punya masalah yang sama kita, jadi kita juga sama baik lagi kita menyelesaikan masalah-masalah itu dengan apa yang orang sudah pernah menyelesaikan masalah, dia kasih cara ke kita. Tapi intinya kita juga jangan jadi orang yang nggak bisa dikasih tahu tuh apa ya. Bebal. Ya mungkin bebal bukan karena cuma sekedar bebal, tapi karena ego. Ya. Karena gengsi. Karena udah ngerasa aku lebih tahu. Ya, orang kalau udah ngerasa aku lebih tahu tuh biasanya udah nggak tahu apa-apa malahan. Gitu. Jadi ketika kita dikritik orang, ya, aku sendiri aja sampai sekarang sering kok misalnya, terutama dia
Ini mungkin ada sedikit ya. Ini sedikit. Hal yang paling bisa menyakiti kita itu adalah orang yang paling mengasihi kita. Yang paling dekat sama. Kata-kata dari orang yang paling mengasihi. Kata-kata yang paling itu. Karena apa? Karena seringkali kayak misalnya dia ngasih tahu aku. Kadang-kadang tuh aku ngerasa lebih susah dikasih tahu dia daripada kasih tahu orang lain. Gitu loh. Akhirnya ya itu kita belajar gimana caranya kita saling, soalnya kita sama-sama tahu kita berdua kayak apa gitu loh. Mungkin kalau aku ngasih tahu CS nggak tahu kepribadianku hari-hari kayak apa. Mungkin dengan gampangnya aku ngomong, tuh harusnya kayak begini tuh. Dia bisa terima. Oh iya kan dia nggak tahu. Tapi kan kalau misalnya dia ngasih tahu aku atau ngasih tahu kamu tuh harusnya tenang, sabar. Dia tahu aku orang nggak sabar. Kamu yang nggak sabar nyuruh orang sabar. Kesannya kayak gitu kan. Tapi kita berdua maksudnya kita berdua mau sama-sama ya berproses menjadi lebih baik. Menaruh ego kita di bawah apa namanya? Pengertian kita berdua supaya kita berdua bisa saling sama-sama jalan terus gitu loh. Bisa menemukan banyak hal yang baru dan lain-lain. Mungkin dari dia. Kalau dari aku sih jangan berusaha untuk merubah pasangan kita. Kayak apa ya? Jadi kita terima aja gitu loh. Jadi kayak kamu harus sesuai dengan ekspektasiku gitu. Itu nggak bisa. Jadi kayak kita tuh kita menikah bukan untuk merubah orang ini jadi sesuai apa yang kita mau. Jadi udah kita jalanin aja bareng-bareng, kayak apa yang kurang di aku kamu lengkapin, apa yang kurang di kamu aku lengkapin, kayak gitu. Tapi sama-sama berproses lah ya. Betul. Dikomunikasikan menurutku tetap penting sih. Maksudnya kayak kita nggak perlu nggak mengharap atau menuntun secara lu harus kayak gini, tapi dikomunikasikan. Ada lebih baiknya kalau misalnya kamu jadi seperti ini mungkin gitu. Betul. Tapi Indian ya semuanya kayak yang dibilang about communication dan community. Komunikasi, balik lagi ke komunikasi. That's good. Komunikasi penting. Jangan lupa ikut MCU. Oke. Ya biasa. Itu penting banget. Banyak banget lah ya. Tapi di sana juga diajarin tentang juga kan banget. ya. Kita banyak banget dapat hal-hal yang baru ya. Karena apalagi terutama di situ kan ada pester-pester yang jelas. Udah lama pengalaman dari jauh juga. lebih kita. Selain pester ada orang-orang yang sudah nikah jauh lebih lama dari kita. That's good. Mungkin masalah-masalah kita, ya mereka juga udah pasti ngelewatin lah. Dan banyak hal yang bisa mereka share. Itu penting banget. Oke, thank you so much buat obrolan hari ini, waktu kalian. So, that's all from us. Semoga sampai jumpa lagi nanti di sesi-sesi berikutnya. Bye. Bye.